Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan channel Ibu Dewi Luman Tobing di sini. Anak-anak hebat. Ibu Guru pasti percaya kamu pasti masih sehat dan kuat. Semangat, semangat. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Amin. Oke, sekarang belajar mengenai soal-soal ya. Soal-soal bisa ini soal campurannya tematik ya, terpadu. Ini di sini ada gambar rantai. Pasti ingat ya anak-anak ya, bulat dan kotak nih. Ini tidak asing dari kamu, yang sering kamu lihat. Ini lambang, ya, lambang sila kedua. Lambang sila kedua. Contoh perilaku sesuai sila kedua. Nah, sekarang perilakunya. Perilakunya yang sesuai sila kedua adalah tidak membeda-bedakan dan memilih teman. Tidak membedakan dalam memilih teman. Memilih teman. Ya, jangan membedakan. Yang penting dia cocok ataupun berteman saja yang baik. Nomor 3, saling mencintai sesama manusia diterapkan sesuai sila lambang. Nih yang mana? Mencintai sesama manusia sesuai sila yang kemana? Ya, kedua. Lambangnya ya, rantai emas. Rantai emas. Kemudian sila persatuan Indonesia, lambangnya ya pohon beringin. Pasti ingat ya, pohon beringin. Teman yang berbeda suku diapain tuh? Tidak, oh, tetap berteman. Iya, tetap berteman. Yalah, beragam ya suku di Indonesia, tetap berteman. Nilai pengamalan sila ketiga, nilainya apa? Menjaga kerukunan dan dengan semua teman. Menjaga kerukunan dengan semua teman. Oke ya. Nilai persatuan, kesatuan sekolah. Coba misalnya di sekolah itu apa misalnya yang memupuk persatuan dan kesatuan? Ya, kerja bakti. Ya, kerja bakti. Membersihkan kelas. Atau piket ya. Apalagi? Kegiatan upacara bendera. Kegiatan upacara bendera dengan tertib. Iya. Ya. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat perbarui pasti bisa. Ya, minyak bumi yang bisa habis ya anak-anak. Minyak bumi tuh. Cara melestarikannya, misalnya sumber daya laut. Cara melestarikannya menangkap ikan tanpa menggunakan bom. Jadi menangkap ikan tanpa menggunakan bom. Jadi jangan pakai bom ya. Upaya yang lakukan memelihara lingkungan akibat bom laut. Nah ini ada yang sering bom laut tuh, yaitu memulihkannya dengan apa? Kira-kira ada yang tahu upaya yang lakukan? Melakukan pemulihan terumbu karang. Jadi terumbu karangnya nih, ini yang perlu soalnya ya, terumbu karang di laut. Nah, jadi banyak lagi soal-soal yang bisa mengingat kembali ya untuk tema-tema berikutnya. Nah, anak-anak, untuk soal berikutnya
Satu, mencegah tanah longsor dari lahan miring. Bagaimana cara mencegahnya? Yang miring itu kayak pegunungan ya, kakinya sebelum ke kaki gunung, kita buat dengan cara penghijauan. Penghijauan. Ya. Kemudian kegiatan yang dapat merusak sumber daya alam banyak ya, membakar hutan, itu membakar hutan nih merusak nih. Jadi jangan sekali-sekali lakukan ya. Kemudian selain itu juga ada menangkap ikan dengan pukat harimau. Jangan sampai ada nih dengan pukat harimau. Merusak ya. Pekerjaan tepi pantai biasanya kerjanya apa ya? Menambak udang dan nelayan ya. Kemudian tanaman tidak cocok di dataran rendah, teh dan stroberi ya, biasa di dataran tinggi ya. Kegiatan ekonomi distribusi, misalnya kita buat misalnya muncul gambar nih ya. Kita buat gambar. Gambar apa anak-anak? Oh, mobil ya. Ini mobil jalan. Berarti dia lagi bawa barang ya. Di dalamnya banyak barang nih. Mungkin buat botol lah atau minuman atau apalah. Nah, si bapak ini orangnya yang ngangkat. Ya. Ini namanya marketing ya atau distribusi. Ibu guru bisa gambar ya, anak-anak. Ya. Jadi ini contohnya. Jadi pekerjaannya ya marketing atau apa ya istilah ininya, kegiatan ekonomi yang berdagang itu atau yang ini kurir ya, kurir dan dagang ya, dan pedagang. Nah, ini pekerjaannya distribusi ya, ekonomi yang kemarin belajar. Kegiatan ekonomi sumber daya hutan, industri apa dari hutan nih, sumber daya alam hutan, kertas ya, yang kemarin belajar. Ya, lanjut lagi. Contoh kegiatan produksi, kita buat petani ya, petani menanam ya padi, produksi ya, beras. Lanjut lagi, contoh kegiatan ekonomi bidang jasa. Ada siapa? Bu guru, apalagi bu guru atau guru ya, guru, tukang cukur ya, tukang cukur, sopir ya. Nah, dan banyak lagi ya. Anak-anak ingat ya, kegiatan membuat kerajinan dari kulit kerang pada sekitar mana? Di sekitar mana kerang nih? Ya, tepi pantai. Tuh. Ya. Begitu banyak lagi soal-soal yang perlu digali lagi ya anak-anak. Misalnya ada cerita nih, ceritanya dua anak menemukan dompet di jalan. Pas nemu ada di dalam dompet KTP, nggak taunya KTP tetangganya. Anak-anak itu mengembalikan, dikembalikan tuh. Misalnya anaknya siapa tadi, kita buat aja namanya Vicky dan Rani ya, atau Anto ya. Nemu dia di taman dompet, si Anto lalu mengembalikan kepada yang ada KTP di dalamnya, tetangganya ya. Dikembalikan, ini om dapat dari taman dompet om, betul nggak nih gitu. Berarti si Vicky tadi mempunyai sifat jujur ya, jujur anak-anak. Nah, jadi tempat yang menemukan dompet tadi di mana? Di taman. Nah, seperti itu soal-soal yang terjadi. Jadi literasi ya anak-anak, membaca dan membaca. Bacanya juga jangan asal-asal, jangan buru-buru, pelan, cermat. Setelah pelan pahami, ulang lagi kalau belum paham. Contohnya nih, ada dongeng kerbau. Di sebuah hutan ada kerbau.
Kerbau melihat-lihat di hutan itu sekitarnya, kok nggak ada badannya yang besar, cuman dia. Lalu dia berkata, oh, saya memang binatang paling besar, kuat, aku pantas jadi pemimpin. Nah, berarti sifat kerbau bagaimana di situ? Ya, sombong. Sombong. Sebenarnya nggak boleh kerbau ngomong begitu ya. Jadi watak kerbau di situ adalah sombong. Nah, kalau ada komentar biasanya bagaimana? Respon ya. Bilangnya bagaimana? Saya tidak suka pada kerbau. Kenapa? Karena sombong. Nah, itu komentar itu. Jadi kalau ada soal, komentar yang sesuai. Saya tidak suka pada kerbau karena kerbau itu sombong. Karena cerita itu dalam buku atau dalam soal berhubungan. Misalnya nomor 1 sampai nomor 3. Ya. Latarnya di mana? Berarti di hutan. Seperti itu. Jadi dibaca dulu anak-anak ya. Semoga apa yang kita pelajari sekarang, anak-anak bisa menambah nilai bagus. Semakin meningkat nilainya. Setuju? Setuju, oke? Ibu guru harap anak-anak paham. Nanti ke kelas 5, kelas berikutnya dipelajari lagi. Ini pasti keluar muncul soal berikutnya. Jadi literasi ya. Literasi, oke? Terima kasih anak-anak. Jangan lupa ditonton, diulang lagi, dibagi juga boleh. Dan di like. Subscribe tentunya. Terima kasih, maaf bila ada kata-kata salah. Selamat siang.